Dari sini kami buka suara. Kita sebagai manusia tentu di dalam pengalaman hidup sehari-hari kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pengalaman mistis karena kita tidak hidup sendirian. Dan di saat ini kita sedang kedatangan tamu spesial yang horor, yaitu Kak Diana. Halo Kak Diana. Halo Kak Darren. Kak Diana mungkin boleh perkenalkan diri dulu, asal terus dari mana. Oh ya, sebuah ya? Oke baik. Halo teman-teman Kobus. Ya. Jadi perkenalkan nama saya Diana Menoeh, aka Real Dim. Jadi beta salah satu konten kreator di Kota Kupang, konten kreator horor tentunya. Dan ya untuk apa lagi Kak? Tanggal lahir. Lahirnya Kak? Oh beta saya asalnya Rote, terus lahirnya tanggal 9 Juni 2004. Ya. Untuk sekarang ini ada berkuliah kah atau Belum enggak lanjut jalan. belum lanjut? Iya. Masih menjalani status sebagai content creator. Iya, betul sekali. Oke, jadi Kak Rildin ini adalah seorang content creator. Teman-teman nanti bisa follow kontennya nanti ya di bawah. Oke Kak, nanti ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengalaman Kakak sebagai seorang content creator. Oke. Yang mau beta tanyakan di sini, kira-kira apa yang membuat Kakak tuh membuat konten Kakak itu kayak ada konten horor-horor itu, kira-kira kayak orang bilang motivasinya lah. Jadi memang waktu kecil saya ini suka lihat kakak bikin video dan memang itu kelihatannya keren sih kalau bikin video, kayak asik saya gitu, apalagi ketika lihat dia punya hasil dan banyak dan sering dulu coba-coba dan memang enak sekali bikin konten, bikin video-video gitu. Terus dulu fun fact, sebenarnya beta itu sonde bikin konten horor sah. Ada banyak konten yang beta bikin, konten game, konten sinematik, hanya tidak banyak penonton di situ. Dan akhirnya karena memang beta juga penasaran dengan horor, jadi coba-coba bikin dan boom naik. Makanya jadi sekarang ya mau tidak mau tetap harus bikin konten horor. Jadi cari apa yang netizen suka gitu Kak. Jadi sebenarnya sudah terlalu ada motivasi sih karena memang suka saja dengan horor dan bikin video. Mengikuti pasar juga ya. Iya, mengikuti pasar juga Kakak, betul sekali. Itu awalnya kan Kakak dari Kakak kan awalnya dari awalnya Kakak buat video, terus ada niatan untuk menjadi seorang fotografer kan gitu. Iya. Di beta sempat nonton Kakak punya konten beberapa ya. Iya. Beberapa itu ada yang Kakak pergi telusuri dari Bendungan Tilong. Betul. Itu ada ya. Terus ada Ini sudah memang sebut nama sekolah. Kayak agak nanti takut. kita Ya, soalnya ada beberapa beta kena problem sih masalah. Sampai gitu. Oke, berarti nanti kita kasih kata aja. ini untuk sekolah kayaknya Ya, untuk sekolah. disebut SMA. Siap. Terus ada juga yang kita nonton tuh di Jembatan Petung. Oh iya betul. itu live sih. Oh, live ya? Iya. Iya. Oke. Nah, selain dari tempat-tempat yang disebut tadi, kira-kira ada tempat lain kah yang Kak Diana ini pernah pergi telusur? Terlalu banyak Kakak. Tapi akhir-akhir ini kebanyakan tempatnya itu beda. Saya tidak bikin konten, lebih sering live. Hanya memang baru-baru sempat naik itu yang saya pergi ke Gendung Kesenian Boi. Itu sempat naik, terus pergi ke kuburan Fatukoa. Itu mau pergi 4 kali. Terus ke beberapa SMA itu, dan yang paling naik itu saya pergi ke SMA. Nanti baru beta cerita kejadian terlalu ngeri Kaderen. Beta sendiri sampai rasa dia punya ketakutan sampai di rumah. Dan itu kotong pergi 2 orang, hanya memang dia punya feel tetap bikin Senekat itu kan kalian pergi ke sekolah tersebut? nekat demi netizen. Oke. Ini gila sih. Maksudnya kalian pergi konten dan itu pasti di jam-jam 2 dan jam sekitar pagi. Iya, betul. Jam 12, 1 dulu pernah pergi di jam 3 pagi. Itu di SMA. Salah satu SMA. Temen saya ada apa-apa. Dan itu kalian punya tim tidak sih?
Dulu punya, tapi sekarang kembali sendiri. Tapi senekat itu masa berani ya Anda itu pergi ke tempat horor dengan jam 1 pagi dengan keadaan sendiri? Sebenarnya takut, hanya karena memang lihat yang selama ini beta inginkan banyak penonton, jadi beta lawan itu rasa berani kayak soalnya biarpun beta berani bikin tapi beta dapat hasil banyak penonton, banyak followers, banyak yang kenal, jadi keluar lawan terus takut. Jadi ya akhirnya itu yang mental beta sampai sekarang. Kalau misalnya beta tetap ikuti rasa takut, mungkin soalnya ada real dim sampai saat ini sih. Jadi ya bikin berani saya sebenarnya. Takut sih memang ada manusia. Iya. Terus kalau selama kakak buat konten horor ini, pernah nggak sih kayak setelah buat konten itu ada rasa badan saya berat? Apakah ada yang ikut? Oke. Sebenarnya untuk rasa badan berat pernah. Cuman kalau memang habis pulang konten sakit itu pernah. Bahkan pernah sakit sampai 1 minggu. Nah karena beta salah satu orang yang sudah bisa lihat kayak peka dan itu, jadi kayak mungkin ini karena beta terlalu sering begadang atau kecapean, karena aku penelusuran harus dari malam sampai pagi dan itu keliling itu tempat yang kalau ini luas ya berarti harus keliling semua gitu. Jadi iya positif thinking. Tapi ada momen pas itu ada sementara live. Nah kakak ini punya teman yang bisa lihat, adalah temen. Terus kasih tahu kalau di saat lihat live itu katanya lihat aura saya tuh kayak gak enak gitu. Kayak kak tahu hologram. Nah dia lihat di live itu kayak muka saya tuh kayak hologram gitu. Hologram sana itu penglihatannya kayak gimana, cuman kasih tahu bilang hologram kayak muka kayak ada warna abu-abu, terus pokoknya auranya tidak bagus lah. Nah di situ sempat cerita, beta saya percaya kayak soalnya rasanya biasa-biasa saja karena mungkin beta cuma sakit pilek biasa saya begitu saja, cuman kayak masa kena ikut sih kan, benar-benar kalau orang bilang kalau ikut tuh kayak badan berat gimana atau kayak soalnya bisa berdiri lah, soalnya bisa kan yang di beta punya pikiran gitu, jadi kayak soalnya sih seharusnya soalnya sih. Tapi ada yang bikin beta lebih percaya itu pas minta maaf, sorry, itu kakak nama di ini hilang. Ini salah satu jadi ada kakak satu kasih tau bilang dia ke rumah, ke beta punya rumah untuk antar barangnya kakak yang ketinggalan di kantor. Pas antar dia lihat di atas genteng rumah itu banyak sekali yang terbang. Dia coba tanya di kakak itu kenapa sampai ada banyak sih di rumah. Kakak kasih tau bilang kakak itu kasih tahu kalau banyak sekali itu tuh karena penasaran dengan saya. Yang pertama penasaran dan Sony suka karena saya pergi usik tempat mereka. Jadi mereka ikut. Nah yang beta bersyukur kenapa tidak masuk sampai rumah dan ganggu saya sama anggota keluarga, karena berita mungkin karena puji Tuhan setiap bikin video, mau bikin atau selesai bikin video itu selalu berdoa sih. Berdoa kuat dan memang masa bodoh sih sama hal-hal begitu. Jadi kalau emang kotong percaya dong bakal ganggu, ya biar pasti dong bakal ganggu sih. Kalau memang kotong masa bodoh pasti dong juga kayak udah. Hanya yang beta tetap percayakan Tuhan jaga sih, makanya sampai ganggu beta sama keluarga. Jadi itu sih. Soalnya ngeri sih pas tahu kalau banyak yang ikut, itu ngeri. Apalagi pas dibilang sama teman yang bisa melihat. Iya itu. Dan sama ada satu lagi. Ini yang beta tadi ya ini yang tadi saya mau cerita yang di salah satu SMA itu kak. Nah itu di SMA itu saya pergi sama teman, kita berdua di jam 1 atau nggak salah. Jam 1 kita pergi masuk. Minta maaf ini kota sudah izin. Kota main masuk saya karena sudah tahu juga kalau bakal serame itu dan bakal kena masalah, jadi hanya bikin video saya. Itu sudah ada yang jaga ya? Mau dia ada. Kota coba cari satpam juga, satpam sudah ada sama sekali. Di situ bikin konten sama kena marah, soalnya bikin konten dulu terlalu gila serius. Konten nekat ya. Bikin konten jadinya panjat. Nah di ini SMA nih kak, terlalu banyak pohon beringin di depan, di lapangan sekolah, sampai di belakang sekolah itu ikutan naik, pas turun sampai di lapangan sekolah. Itu dari ujung kaki sampai ujung kepala merinding. Itu bikin, ini pulang kok. Saya bikin video kok bareng kawan ju. Mau kan apa ju. Jadi jalan terus.
Pas jalan tiba-tiba kepala kayak besar kecil, keperas kayak kepala kram. Dia bilang kayak ini soalnya enak tapi sudah bikin enjoy. Itu bawa omongin kamera terus kayak halo guys, jadi kayak pokoknya bikin enjoy. Walaupun sebenarnya takut. Jadi akhirnya keliling di situ kawan cerita lagi kalau dulu pernah ada kerasukan bla bla bla. Semakin kita cuma kayak sebab apa ini demi konsumen, demi netizen sampai apa. Tapi sebenarnya aja apa sih usahanya hanya demi bikin horor. Jadi terus akhirnya pas keliling sampai di aula itu Kotong lanjut terus sampai di lab itu kan. Pas mau sampai di lab ini kalau misalnya kakak sudah percaya kakak nonton aja di TikTok, kalau teman-teman sudah percaya nonton aja. Itu SMA, hanya itu SMA sah lampu mati, tiba-tiba lampu mati. Hanya itu SMA sah kak. Di sebelah itu kan ada SMP 10 kalau salah. Hanya itu SMA sah, itu SMP di sebelah mati, hanya itu SMA sah. Di situ beda lagi dengan kawan langsung kayak ayo satu semua jalan ketinggal baju kayak mau sok berani tapi sudah bisa terlalu ngeri. Wih tunggu jalan sampai di atas panjang wika itu surusan kaki suka matar suka ringat dingin, baru tambah lagi kawan pura-pura kerasukan. Pas sampai di bawah terus Kotong coba untuk keliling-keliling. Ini ada di video ketangkap suara kayak di itu video SMA itu. Ini bikin stok kasih kalau supaya kado mau apa, cuma nanti tolong jangan kasih masuk ya di SMA. Pas di mau akhir tuh nanti gak coba dengar saya di dia punya video tuh kayak ada suara. Nah di situ juga Kotong juga dengar tuh suara dan masuk di dalam kamera. Dan di situ yang bikin beta dan kawan tambah takut dan Kotong langsung lari cepat-cepat di parkiran motor. Dengar langsung jalan. Saya pakai sok-sok nantang langsung bangun jalan. Terlalu sadis itu. Dan ya itu juga beta pergi sebenarnya sonde izin orang tua. Mungkin juga gara-gara itu terus juga Kotong juga berisik. Di situ juga Kotong mau positif thinking mungkin penjaga sekolah. Tapi kalau dipikir-pikir soalnya ada orang di sini sama sekali. Nah kalau penjaga sekolah seharusnya kayak, weh betapa di situ. Hanya mau tunggu sampai mati lampu sekolah, satu sekolah kayaknya terlebih-lebih itu. Sampai begitu tuh kayaknya terlebih menurut itu juga masih pikir apakah itu sekolah penjaga sekolah atau itu barang itu juga aneh sih, hanya bikin beta takut dan cocok sih untuk bikin konten. Itu be senang karena bikin tambah horor sebenarnya. Itu be bersyukur sih itu lampu mati itu be bersyukur seharusnya. bikin tambah bagus konten lah. Untuk menegur orang atau mengusir orang keluar yang trespassing itu harus pakai kasih mati lampu. Satu sekolah itu sudah lebih deh susah. Aneh. Tadi sempat singgung tentang kerasukan ya. Iya betul. Kalau waktu kakak pernah syuting dengan tim, pernah kira-kira ada yang kerasukan. Tapi ini kerasukan yang betulan. Oke. Banyak sekali ya. Terlalu banyak. Yang pertama itu di Fatukwa. Nah ini banyak sekali yang bilang Kotong settingan bla 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 pokoknya bullshit segala macam. Tapi dia mau cerita di balik kerasukan itu sebenarnya ada pas Kotong menuju ke Fatukwa itu pas sudah sampai di dalam. Nah itu beta gonceng sama yang kerasukan itu namanya Ando dia di belakang. Nah ini posisinya motor ada jalan kakak, tiba-tiba dibuang diri. Ada jalan nih kakak, langsung buang diri sah. Nah di situ beta sudah kepikiran kalau dia bakal kerasukan. Jadi beta sudah ada siap kamera buat rekam. Kalau sudah tahu jadi bakal kerasukan. Jadi pas ada jalan, tiba-tiba langsung jatuh. Langsung buang diri, langsung jatuh. Itu kejadian rasa dia lompat buang. Iya, langsung motor begini di belakang. Lah, sudah ada lah. Sudah di bawah, sudah tidur begini. Wih, itu panik seriusan. Langsung starter motor. Standar motor langsung lihat ini dia kenapa. Teman-temannya yang lain bilang memang dia udah biasa kayak begini. Auranya memang terbuka jadi kalau ada yang mau interaksi sama dia bisa gampang sekali karena memang itu turunan dari Opa kalau nggak salah, dari Opa tuh pokoknya. Dari keluarganya. Iya betul. Dan itu pas rekam di momen itu jadi ya banyak yang kurang percaya sebelah itu paling settingan. Coba aja kalau rekam dari rumah bisa lihat sendiri dia buang diri dari atas motor pas dia jalan. Itu sadis kak. Itu be kalau mau bilang dia cuma mau cari sensasi kayaknya terlalu berlebihan sampai buang diri di atas motor pada saat jalan itu kayaknya terlalu berlebihan ya kalau cuma mau cari sensasi. Banting diri itu sakit. Sakit. Dalam keadaan motor berjalan
buang badan itu sakit sekali. Di balik kamera tuh begitu, cuman ya emang Sonde bisa rekam karena emang kata Sonde kepikiran sampai dia bakal buang diri tuh. Berarti ada momen-momen yang memang tidak terekam kamera. Iya, betul. Oke, Kak, jadi ini ada sedikit pertanyaan tentang biasanya kita anak kecil itu pasti punya pengalaman. Dan gue pernah mendengar satu bahasa dari orang tua bilang anak kecil tuh sangat sensitif terhadap barang-barang itu. Ini yang gue penasaran dari Kak Diana. Apakah waktu Kak Diana kecil pernah ada pengalaman didatangin atau tidak? Oke, jadi kalau mau bilang beta salah satu anak kecil yang peka dengan itu Sonde. Cuman ini pengalaman yang rasa diganggu itu mama sama kakak laki-laki. Nah ini beta cerita dulu itu ada beta punya om tinggal di rumah. Dia punya keluarga di Atambua, cuman soalnya tahu kenapa dia kepingin tinggal di rumah yang sekarang beta tinggal ini. Soalnya tahu kenapa alasannya apa, soalnya tahu dia kayak mau stay terus di rumah. Sampai aduh minta maaf. Aisyah. Baik, sorry. Sampai pada momen mama sadar kalau om yang dari Atambua ini punya pegangan. Jadi ada pas mama kayak udah capek karena om ini sering-sering tinggal di rumah. Karena pikir juga punya keluarga loh di Atambua, kenapa masih tinggal di rumah orang. Jadi mama akhirnya suruh buat pulang, tapi memang sudah mau pulang. Sampai akhirnya mama suruh buat ya udah kalau gitu tinggal aja di kos belakang. Nah di rumah tuh punya kos. Jadi om ini mama suruh untuk tinggal di kos karena sebelumnya itu tidurnya di ruang tamu. Karena bilangnya cuma beberapa hari, cuma beberapa minggu, tapi sampai berbulan-bulan dia tinggal di rumah itu. Jadi akhirnya mama suruh untuk pindah di kos. Sampai di siang hari, mama lihat di piring itu ada 2 atau 3 telur. Itu masih dalam bentuk sempurna. Tapi pas mama pegang, dihancurin ini, gak ada isinya sama sekali. Telur kosong. Iya, telur kosong. Padahal soalnya gak ada yang pecah atau retak, ya ada. Masih utuh, cuman pas mama pegang itu udah hancur, nggak ada isi sama sekali. Telur kuning putihnya udah nggak ada lagi. Dan di situ mama langsung feeling kalau memang om ini ada pakai barang-barang. Dan mama tahu kalau yang dipakai itu kuntilanak, biasa orang bilang kuntilanak, perempuan, rambut panjang terus pakai baju putih. Nah, di situ punya pegangan. Dan yang mama tahu kalau om pegangan itu ternyata pakai pegangan itu untuk mau hipnotis bapak biar mau ambil rumah yang bapak punya sekarang ini. Jadi ternyata alasan kenapa dia lama di rumah karena memang mau ambil itu rumah. Dia mau ambil rumah yang bapak punya sekarang ini. Jadi ada momen karena ketahuan mama tahu om itu punya pegangan. Jadi om kirim 2. Kita tahu itu setan apa bisa nggak tahu, tapi pas ada itu di sore-sore kalau nggak salah, itu masih kecil, itu masih SD, beta nggak tahu apa itu. Jadi pokoknya keluar dari kamar, saya lihat ada om, bapak, ada om 2 orang sama papa itu gendong mama keluar dari kamar mandi dengan keadaan pingsan dan tidak berpakaian. Jadi ada telanjang pingsan, ini digendong. Nah di situ saya nggak tahu apa-apa tuh, jadi cuma lihat, oh mama pingsan, terus saya bisa. Sampai akhirnya tiba-tiba lihat bapak, om semua udah panik, panggil opa. Di opa di atas itu bisa doa, bisa pengusiran. Jadi kasih tahu kalau mama itu keras pingsan karena lawan 2 setan yang mama lawan di kamar mandi. Nah 2 setan itu ternyata kiriman dari om yang tinggal di rumah itu. Karena dia tahu, mama tahu dia punya pegangan. Jadi dia kayak, wah ini udah ketahuan nih, kayaknya harus dibasmi lah, anggaplah begitu. Bahasa kasarnya harus dibasmi nih. Nanti beta punya rencana gagal gara-gara dia tuh. Jadi dia kirim 2 setan itu ke mama. Nah di situ opa datang doa dan di situ beta berdiri di depan pintu kamar. Di situ opa awas. Nah sekarang ini baru beta tahu alasan kenapa opa marah itu karena pas pengusiran setannya itu keluar lewat pintu. Nah kalau kita berdiri palang jalan mereka itu bakal kenanya di kita. Iya, nabraknya di kita. Jadi di situ marah. Dan pas setelah kejadian mama pingsan di kamar mandi, ada lagi mama cerita. Ini yang ngeri sih menurut beta. Ini mama ada siap-siap tentang itu mau kemana lupa, cuman mama ada mau siap-siap. Nah ini kan kamar mama, ini jendela, di depan jendela itu ada pohon mangga.
ini dahannya kalau nggak salah itu. Nah situ mama ada siap-siap. Yang anehnya ada kucing hitam naik di atas dahan pohon mangga itu, tatap mama. Pas mama ada siap, ada sama sisir rambut tuh ada tatap mama begini terus. Tapi mama sudah tahu karena mama tahu, oh ini dikirim lagi nih. Mama coba buat lawan dan coba untuk tidak usah pedulin itu binatang, jadi mama coba untuk biarin aja. Sampai ada momen ini yang ngeri lagi, ada yang ini pengalaman beta punya kakak. Ini lagi, ini waktu kecil. Ini mau kedengarannya lucu, cuman, mau ketawa juga kesian. Jadi ini memang kakak masih umur berapa bulan? Masih berapa bulan itu di atas tempat tidur. Itu mama cerita kalau yang tadinya dia di atas tempat tidur, tiba-tiba udah di bawah kolong. Kakak laki-laki masih kecil dia masih adiknya yang tadinya tidur di atas tempat tidur, tiba-tiba sudah di bawah kolong. Iya dipindahin, dan di situ diceritain kalau itu barang yang pindahin kakak di bawah kolong, mau sembunyi ceritanya. Terus juga pas kejadian itu kirain udah bakal berhenti, tapi ternyata sampai di kakak udah SMP itu masih ada kejadian lagi di kamar yang sama tapi berbeda. Dia punya kejadiannya itu belatung banyak sekali di tempat tidur kakak, dan itu beta lihat sendiri terlalu banyak belatung. Son tahu dia punya arahnya dari mana? Iya, Son tahu. Belatung banyak di kasur kakak, terlalu banyak. Di situ kan kayak masih Son terlalu tahu ini sewangi segala macam, jadi kayak mungkin kakak buat apa jadi belatung, jadi kayak sekarang belatung hanya bisa. Pas sebesar baru sadar ternyata itu dulu mama dengan bapak itu lawan sama itu om yang punya itu barang. Jadi banyak sekali kiriman itu karena emang ya mau ambil rumah itu. Keras untuk perjuangan. Iya. Cukup keras untuk bisa melawan orang yang menggunakan itu. Cuman karena memang mama ibadatnya kuat jadi bisa lawan. Sampai ada karena memang mama udah tahu om pakai dan udah banyak bukti, jadi mama kasih tahu buat pulang stop, buat jangan di rumah ini, pokoknya bersikeras sampai papa sama mama itu berkelahi. Mama sampai bilang kalau Sonde mau pergi, beta yang pergi. Dan memang itu satu mama sempat keluar dari rumah dan itu beta sakit sampai 1 minggu karena kaget mama begitu. Mama berkelahi dan akhirnya opa memutuskan untuk pindah. Sonde tahu itu pindah kembali ke Atambua atau tinggal di mana, tapi kitanya bangun jalan begitu cuma berapa hari hanya berapa hari tiba-tiba om datang kirim makanan. Itu hari pertama itu dia kirim ikan. Sonde tahu itu ikan apa, tapi ikan bakar. Nah itu dia suruh adiknya bapak Usten, dia suruh buat antar kasih bapak, bilang ini kasih bapak, bilang opa yang kasih. Nah di situ puji Tuhan bapak Sonde di rumah, bapak di kantor, jadi mama yang ada di situ. Terus mama tanya, ini kirim siapa yang suruh antar? Bapak Usten bilang, Sonde ada, ini opa yang suruh. Iya opa siapa? Opa itu. Langsung mama bilang, buang atau lu makan sebenarnya buang. Bukan mama Sonde mau terima karena mama tahu kalau itu pasti ada sesuatu dalam makanan, jadi akhirnya mama suruh untuk buang, jangan dimakan, jangan pernah kasih bapak makan, lu mau makan. Sampai itu mungkin karena ketahuan om Sonde berhenti sampai situ, kirim lagi itu makanan, bisa entah itu makanan apa, tapi ada mau 3 kali kok makanan yang dikirim. Cuman memang itu beruntung dan memang mungkin udah tahu kenapa bapak selalu Sonde di rumah pas kirim makanan, jadi selalu mama yang di rumah dan langsung buang. Diarahkan sama iya betul. Jangan di rumah dulu deh kayaknya. Ya jangan di rumah dulu. Suatu hal aneh yang bakal datang. Iya betul kakak. Dan ya dari situ dari kecil karena memang sering lihat kayak begitu, penasaran, tanya sama mama tuh, kayak itu apa sih mama cerita kalau memang dulu tuh begitu. Sampai beta SD kelas 6 atau kelas 5 itu beta lupa kakak. Itu di ruang tamu dan ini kejadian udah lama. Udah lewat, dan itu di ruang tamu itu ada kumpul sama keluarga, memang bercerita, pokoknya ya bercerita. Terus ada Om Nixon itu pegang HP, itu HP Nokia dulu punya kamera. Pas foto, lihat hasil, ternyata yang pas beta duduk di depannya beta ini kakak, ada perempuan, dia sudah terlalu tinggi, pendek, rambutnya keriting, panjang sampai sini, tapi hidungnya tuh lancip begini. Cuman berdiri begini, kayak lewat begini, tapi dapat persis di itu kamera. Dapat mukanya. Iya, soalnya dapat muka dari samping sampai gitu kan, dikit dari samping begitu. Nah itu dari kecil tuh, beta lihat kan pas kecil tuh jadi kayak ini apa gitu. Itu mama udah semua panik dan dari situ tuh ya mama udah sadar kalau mungkin itu peliharaannya
opa karena memang di ruang tamu itu dulu opa pernah tidur di itu ruang tamu tuh. Jadi mungkin ini dia punya sisa-sisa pegangan yang berkeliaran atau sudah tahu. Jadi pas itu momen tuh kayak mau bilang takut tapi kayak karena masih kecil tuh jadi sudah terlalu mengerti. Itu sudah dibuang atau memang dibiarkan begitu? Sudah dibuang karena sekarang mama dengan bapak udah sama hamba Tuhan Om Nando dan udah pengusiran, udah berulang kali pengusiran di rumah dan sering bersyukur Tuhan. Jadi sekarang puji Tuhan rumah sudah aman. Jadi untuk pengusiran beta punya opa itu dia pernah tanam juga di pohon mangga hutan. Di rumah itu pohon mangga terlalu banyak. Sampai ada mama rasa kayak memang dia tanam di situ, jadi akhirnya mama mau tebang. Nah, beta opa ini sana mau. Dia bilang sudah biar beta saya yang tebang. Nah, pas dia tebang sampai di atas hampir jatuh. Karena itu mungkin itu barang yang dia tanam marah karena dia mau kasih hancur rumah yang ditanam, rumah yang ya usik itu karena dia sendiri yang punya tuh. Jadi katanya bilang hampir jatuh. Pas dia foto sampai atas tuh kayak angin itu. Hampir jatuh. Jadi pas mau cerita itu bilang, "Wih, hanya memang puji Tuhan sekarang pohon mangga semua itu udah dipotong semua." Habis dan di situ beta punya opa suka kembali ke Tembuah. Itu sudah tahu dia pun kamar mana lah, itu sudah tahu. Dan pas memang ada opa itu keadaan hancur dulu, mama dong punya segala macam hal yang bisnis dong semua hancur semua gara-gara dia. Sudah tahu dari bisnis CI rental itu hancur semua pas ada dia di rumah itu jadi kayak, hai kacau. Aura buruk semua negatif. Iya betul kakak. Sampai sekarang masih kirim-kirim makanan. Tahu titip lewat Jangan sampai ada kan, cuman bapak usahanya makan. Sudah tahu lah. Sama untuk kalian masa kecil harus berhubungan langsung dengan para hal itu. Tadi kan kita sempat singgung soal menarik. Selama kakak dong penelusuran, pernahkah ada PK yang tidak sengaja membawa jimat kayak buat perlindungan mereka gitu? Ada. Itu ada satu orang. Mau sebut cuman satu sebut. Dia punya satu tongkat. Soalnya itu tongkat apa ya kakak? Cuman bilangnya itu tongkat itu dipakai untuk jaga ketong dan juga dipakai untuk atasi orang yang kerasukan. Jadi katanya itu dia cara kerja tuh tusuk di mata kaki. Jadi kalau misalnya kayak minta maaf kalau misalnya kaderen kerasukan, dia punya itu tongkat, dia tinggal tusuk di kaderen punya telapak kaki sah. Itu nanti katanya setannya langsung keluar. Itu tongkatnya panjang? Kecil sah. Pendek. Santai itu. Udah tahu dia kayak semacam keris, cuman sudah tahu cuman bulat cara kabur dia kayak lancip dia. Tumpul kok tajam itu lupa dipegang begini. Jadi selalu isi dalam tas itu ya pokoknya untuk itu, untuk perlindungan supaya jangan ada yang korek atau jangan ada yang mau berusaha untuk masuk, untuk pengusiran. Nah, katanya begitu. Dan kalau beta pribadi soalnya ada jimat sih, berdoa sah. Jadi itu salah satu teman yang bawa tongkat. Kalau tadi kan dari setiap pengalaman yang sudah kalian alami, kira-kira kalian percaya sama gimana? Kita mulai dari setan, suami dan lain sebagainya. Percaya nggak? Percaya dong. Dari kecil udah rasain sampai lihat mama kayak begitu percaya. Dan memang yang bikin percaya itu memang banyak sekali kejadian juga tuh di penelusuran, itu bikin lebih tambah percaya. Gitu kan. Dan seberbahaya itu barang-barang halus itu kalau dia menjarak kita. Betul. Tapi lebih bahaya kalau misalnya itu barang itu ada yang pelihara, itu dia lebih bahaya karena dikendalikan tuh kan. Kalau untuk yang minta maaf yang kita lepas dong gitu, itu sana ada efek apa-apa. Tapi tetap terhitung berbahaya ya. So iya. Karena Kadiana bilang sun berbahaya. Kan? Jadi asli betul. Jadi jaga-jaga diri. Kalau selama Kadiana penelusuran ini, kira-kira orang tua kasih izin atau mungkin kayak orang tua was-was belum jam 1 jam 2 pagi pernahkah dimarahi? Pernah. Itu waktu awal-awal masih sendiri. Itu dimarahin. Bilang anak perempuan kok keluar tengah-tengah malam. Bukan masalah setan tapi kalau orang jahat bagaimana? Gini. Ya mau ke mana lah?
demi konten, lagi-lagi demi konten. Jadi kayak, kalau misalnya itu kapan minta Sonde melawan, minta maaf bukan disuruh melawan ya, cuman kalau misalnya aja bisa dia melawan, konten sudah ada sampai hari ini dong. Jadi kayak ya bukan berarti harus melawan juga sih, cuman ya terkadang kita harus bikin sesuatu yang kurang enak untuk dapat sesuatu yang lebih baik begitu. Jadi ya hanya sekarang karena sudah ada tim, dulu tuh masih beberapa bulan yang lalu tuh ada tim, mama izinin karena mama bilang intinya ada orang yang temani, itu mama kasih izin. Cuman kalau sendiri melarang keras. Hanya itu, sekarang kembali sendiri deh nih. Awe ini agak susah nih untuk ngomong di orang tua. Memang banyak risiko sih kalau kita pergi penelusuran dan kita seorang diri, apalagi Betul. di hutan atau di tempat sekolah ada. Betul. Kalau saya lihat kan biasanya sekolah itu zaman Belanda. Betul, banyak sekali bilang. Rumah sakit. Iya, bekas rumah sakit itu paling sering. Iya. Nanti kalau sini ada ruang jenazah dulu lah. Itu template-nya. Ya betul. Kalau Kadiana penelusuran tuh, Kadiana tahu tempatnya itu dari mana? Apakah ada orang yang kasih rekomendasi tempat kah? Atau mungkin jalan-jalan ke sana? Itu dua hal. Yang pertama karena memang sering keluar tengah malam. Kadang ada tengah malam tuh saya keluar bukan hanya untuk konten, tapi karena memang kepingin lihat, oh di sini ada tempat kosong, oh di sini, jadi kayak itu salah satu itu karena memang sering cari sendiri, explore sendiri. Sama yang kedua itu yang rekomendasi, kak di sini kak, di sini ada dong. Mereka bukan hanya sekedar rekomendasi tapi juga cerita tentang itu tempat. Jadi kayak ya kebanyakan sih direkomendasi sih kakak. Jadi itu dua. Kalau pernah ada niatan untuk penelusuran di luar kota Kupang kan? Sebenarnya ada. Niat terlalu besar untuk keluar dari kota Kupang. Tapi masih dipikir-pikir juga sih, ke mama dengan bapak juga masih perlu bete toh. Paling sering mama, karena tiap hari itu antar mama ke kantor. Nah kalau keluar sih itu pasti butuh beberapa hari. Jadi kayak ya masih pikir-pikir lah. Tapi memang ada kepingin keluar, itu terlalu kepingin, apalagi alur itu. Oh iya ya. Bukan mau apa, cuman kan banyak yang suruh ke sana, terlalu banyak. Banyak rekomendasi dari teman-teman juga bahwa Alor itu memang tempat yang keren untuk dieksplor tentang Hal-hal horor. mistis ya. Mau live, mau bikin konten, ke alur. Keren. Babatu sih, bukan hanya gagas tapi memang dia pun kisah horor menarik di sana lah. Iya, keren. Kalau ini biasanya kalau ada orang kerasukan tuh biasanya kan dibawa ustadz atau dibawa pendeta atau roh. Kira-kira kalau waktu Kano penelusuran bersama dengan tim, Iya. kalau salah satu dari kerasukan yang mati, biasanya Kano pakai apa? Selain yang tongkat tadi itu, selain tongkat tadi itu, kira-kira ada apa? Jadi bebun teman dua orang ini, yang satu itu namanya Ando, yang satu nama Yohan, itu suka kerasukan. Tapi yang memang lebih mendalami namanya Yohan. Nah Yohan ini dia tahu untuk atasi orang kerasukan. Soalnya tahu itu dia dapat ilmu dari mana, tapi dia tahu cara atasi orang kerasukan. Dan memang itu terbukti dari setiap kali Ando kerasukan. Di Fatukoa itu dia urus, di Bendungan Tilong itu dia ya urus, di salah satu SMA di Kota Kupang ada, itu bukan SMA, minta maaf, SMK itu kerasukan dia juga ya urus. Itu urusnya bukan kayak pakai mantra segala macam, cuman dipeluk terus kayak sunatan apa cuman bisik sah. Pas itu selesai. Jadi ada kata-kata atau tertentu yang dia gunakan ya? Betul. Oh dengan satu pakai dupa warna hijau. Hijau. Jadi setiap kali kita keliling itu waktu masih sama tim itu sering bawa sekali dupa. Dupanya itu untuk atasi kalau misalnya Anda kerasukan. Jadi nanti bakar dupa mau 3 atau 4. Nanti itu kasih waktu untuk mereka, kasih ruangan khusus buat mereka berdua aja, Ando sama Yohan. Terus ya udah Yohan atasi dia. Itu entah cara apa sudah tahu. Jadi kita cuma tunggu aja di luar dan berharap kalau Ando selesai. Jadi ya udah keluar, Ando udah lemas-lemas sudah sadar. Jadi itu sih caranya. Kau biasanya sudah tahu persis itu dia karena mana saya tahu. Yang secara garis besar kalau dari pengalaman Kadiana mereka itu tadi ada tongkat, terus ada dari teman Kadiana yang Yohan. Ya. Dan tadi lupa. Biasanya kalau di dalam kerasukan tuh ada arwah-arwah yang
kasih pesan tertentu. Pernah nggak tolong doakan misalnya, doakan apa misalnya, tolong jangan ganggu. Pernah. Itu yang paling menarik tuh di Bendungan Tilong. Bendungan Tilong itu di part kedua. Itu ada anak SMA. Dia meninggal karena tenggelam. Jadi itu ada video kerasukannya, cuman mau kasih masuk kayaknya kayak agak sedikit sensitif kan, orang Kupang kadang kurang serak dengan gitu. Nah, jadi kayak akhirnya memutuskan untuk nggak usah kasih masuk, tapi memang di balik situ dikasih tahu kalau memang dia menangis, terus dia minta maaf sama adik mama, dia bilang pokoknya dia minta maaf sama dia minta maaf. Terus akhirnya di situ juga beta coba buat ajak komunikasi, lu anak SMA mana, dia bilang anak SMA situ, anak SMA situ, dia sampai menangis dia kayak hei beta udah tahu itu dia ngomong apa, cuman lu pokoknya dia kayak menyesal atas dia perbuatan. Di situ ada di Bendungan Tilong part kedua, ada dia punya video, ada kerasukan itu ada, cuman beberapa video sekarang memang itu yang tadi Kak bilang orang Kupang skeptis. Itu video-video kerasukan itu kalau nggak di apa berarti otomatis jadi dokumentasi pribadi. Iya betul. Cuman simpan aja mau gimana lagi Kak. Kalau mau dikasih naik juga kebanyakannya dihujat. Risiko konten kreator. Ini pertanyaan yang paling akhir. Kenapa Kak Diana kalau buat penelusuran tuh selalu di malam hari? Kenapa nggak pernah coba kayak buat penelusuran di siang hari? Seharusnya kalau bisa di siang hari ya orang tahu. Tapi kalau mau bikin di siang hari bisa tuh untuk bikin versi harusnya kayak bikin kaki orang tuh bisa dengan backsound bisa. Cuman kenapa beta maunya di malam hari karena kita juga merasa juga sih kayak mau di malam hari juga mau di malam hari itu karena ya mau audiens nonton rasanya juga enak dan kita juga sendiri rasanya sama kayak video. Jadi buat kontennya tuh sebenarnya pakai gimmick-gimmick iya. gitu lah. Jadi juga mau rasa sih dia punya ruang gitu tempat, makanya kita jadi suatu di mana. Oke, sahabat Kaus Podcast, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kak Diana. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di bawah ini dan juga media sosialnya Kak Diana. Iya, kalau misalnya teman-teman mau nonton penelusuran horor di Kota Kupang bisa langsung nonton di channel YouTube The Haunted atau di TikToknya, kita punya TikTok Real Dim, jadi teman-teman bisa langsung menuju di profil situ saja. Terima kasih. Oke, saya dan Nope dan juga Diana pamit undur diri, sekian dan terima kasih.